Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Slamet dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang irfani. Apa irfani itu? Irfani adalah model penalaran yang berdasarkan atas pendekatan dan pengalaman spiritual langsung atas realitas yang tampak. Jadi irfani adalah esoterir. Apa esoterir? Esoterir adalah hal yang diajarkan atau yang bisa dimengerti oleh sekelompok, itu adalah esoterik. Dan juga esoterik adalah bermakna ada sesuatu hal yang sulit untuk dimengerti. Itu esoterik bisa diajarkan dan juga bisa dimengerti oleh sebuah kelompok, atau juga maknanya esoterik adalah susah dipahami. Itulah esoterik. Jadi irfani adalah seperti itu. Jadi yang penalaran berdasarkan pendekatan dan pengalaman spiritual itu ya sulit-sulit atau gampang-gampang bisa gampang-gampang susah untuk dimengerti. Jadi di sini dikatakan esoterik. Oleh karena itu rasio yang digunakan hanya untuk menjelaskan pengalaman spiritual. Rasio metodologi dan pendekatan irfani mampu menyusun dan mengembangkan ilmu kesufian. Kalangan irfaniyun, orang-orang yang penalarannya berdasarkan pendekatan dan pengalaman spiritual, irfaniyun, ada yakni nisbatnya dalam dunia Islam menjadi istilah dhahir batin sebagai konsep yang melandasi cara berpikirnya dalam memandang dunia dan memperlakukan segala sesuatu. Pola sistem berpikir yang mereka pakai adalah berangkat dari yang batin menuju yang zahir. Biasanya kan yang zahir menuju yang batin. Kalau irfaniyun, mereka yang penalarannya berdasarkan pendekatan dan pengalaman spiritual, itu dari yang batin dulu menuju yang zahir. Maka dari itu, maka dari makna menuju lafaz. Batin bagi mereka yang sumber pengalamannya. Pola sistem berpikir seperti itu di kalangan irfaniyun, orang-orang yang penalarannya berdasarkan pendekatan dan pengalaman spiritual. Menurut Al-Jabiri dapat dirujuk misalnya saja pada Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau menegaskan bahwa makna yang dimiliki oleh Al-Quran adalah batinnya, bukan zahirnya. Agar hakikat dapat disikap, maka makna harus dijadikan asal sementara lafaz mengikutinya. Demikian halnya Al-Muhasibi. Al-Muhasibi sebagaimana telah dikutip oleh Al-Jabiri pernah mengatakan bahwa setiap ayat Al-Quran ada yang zahir dan ada yang batin. Setiap ayat Al-Quran ada yang zahir dan ada yang batin. Adapun yang zahir adalah bacaan tilawahnya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tilawahnya itu adalah yang zahir. Sedangkan yang batin adalah takwilnya. Yang batin adalah takwil. Misalnya arti daripada suatu kata, misalnya begini. Misalnya contohnya satu lafaz itu ada makna batin, ada makna zahir, ada makna batin. Satu contoh satu kata, dua kata misalnya robito. Robito itu maknanya adalah tali. Sedangkan misalnya satu kata lagi fuadi itu adalah hati. Misalnya disambung menjadi robitun fuadun, atau itu adalah hati yang diikat. Maknanya makna zahir adalah hati yang diikat. Bisa ditakwil lagi makna daripada robitun fuadun menjadi
Nah, maksud daripada hati yang diikat itu tidak lain adalah tidak jauh daripada makna menjaga hati. Hati yang diikat itu sama dengan menjaga hati, atau bisa dimaknai orang yang zuhud. Orang yang menjaga hati itu adalah orang yang zuhud. Maksudnya menjaga hati itu bagaimana hati ini supaya tidak berpikir kepada sesuatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Maksudnya menjaga hati seperti itu. Atau orang yang zuhud ini seperti itu. Dan kalau hati sudah terjaga, atau dari kembali ke lafaz tadi robitun fuadun, itu hati yang diikat, maka takwilannya adalah orang yang zuhud, orang yang menjaga hati, yang dimana apabila hatinya sudah terjaga untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, itu maka orang itu akan selamat. Maka untuk itu yang dimana hati itu adalah sebagai driver daripada semua anggota badan. Ibaratnya truk itu adalah sopirnya. Apabila sopirnya itu bagus, maka truk itu akan melaju secara bagus dan selamat. Begitu juga hati adalah driver daripada semua anggota badan. Apabila hatinya itu sudah diikat, maksudnya diikat supaya tidak kemana-mana artinya itu melanggar sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, supaya tidak seperti itu, maka penakwilan daripada kata robitun fu'antun yang dimaknai hati yang diikat dan ditawil dengan makna yaitu orang yang suci. Sekian presentasi dari kami. Sedikit menjelaskan tentang irfani. Itu pengertian daripada irfani sendiri adalah penalaran yang berdasarkan pendekatan dan pengalaman spiritual. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.